Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar probabilitas. Apa itu probabilitas? Apa manfaat probabilitas? Apa saja pendekatan terhadap probabilitas? Dan apa dasar hukum probabilitas tersebut? Untuk itu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu probabilitas. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indra Mutariadi dengan NIM 205211281. Perkenalkan, nama saya Hanifah Yuriyah dengan NIM 202511247. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Saraswati, nomor NIM 205211258. Saya Sada Alfiana Nika dengan NIM 205211263. Saya Zahra Baiti Nur Azizah dengan NIM 205211265. Perkenalkan, nama saya Anggiat Mawati dengan NIM 205211268. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidri Agus Winda dengan NIM 205211273. Oke, next kita ke pembahasan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep probabilitas, yaitu yang pertama pengertian probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini didukung oleh Lin tahun 2002 yang mendefinisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan dari 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Manfaat probabilitas membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik merupakan setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus dari pendekatan klasik yaitu P dalam kurung A sama dengan X per N. Keterangan PA sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A. Kemudian X adalah peristiwa yang dimaksud dan N merupakan banyaknya peristiwa. Kemudian contoh dari pendekatan klasik yaitu dua buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Penyelesaiannya yaitu peristiwa yang dimaksud dilambangkan dengan X, yaitu diantaranya 1,4, kemudian 4,1, 2,3, 3,2 yang berjumlah sama dengan 4. Kemudian banyaknya peristiwa disimbolkan dengan N sama dengan 1,1, kemudian 1,2, 1,3, titik-titik dan kemudian sampai ke 6,5, 6,6 yang berjumlah sama dengan 36. Kemudian PA sama dengan X per N. PA sama dengan 4 per 36. PA sama dengan 0,11. Kemudian pendekatan terhadap probabilitas, yaitu nomor 2 pendekatan relatif. Probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif sering disebut probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Rumusnya adalah P kurung buka XI kurung tutup sama dengan limit N tak terhingga FI per N. Keterangan P kurung buka XI kurung tutup yaitu probabilitas peristiwa I, FI yaitu frekuensi peristiwa I, N banyaknya peristiwa. Dalam prakteknya, frekuensi relatif itu sendiri dapat digunakan dalam memperkirakan nilai probabilitas dari kejadian bersangkutan. Kemudian, contohnya adalah dari hasil ujian teori probabilitas 27 mahasiswa prodi manajemen didapat nilai-nilai sebagai berikut, yaitu X dan frekuensinya.
5,0 dengan frekuensi 4, 6,5 dengan frekuensi 6, 7,4 dengan frekuensi 7, 8,3 dengan frekuensi 5, 8,8 dengan frekuensi 3, dan 9,5 dengan frekuensi 5. X sama dengan nilai statistiknya. Tentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya 6,5. Penyelesaiannya, frekuensi mahasiswa dengan nilai 6,5 adalah F sama dengan 6. Jumlah mahasiswa atau N sama dengan 30. P, X sama dengan 6,5 sama dengan 6 dibagi 30. P, X sama dengan 6,5 sama dengan 0,2. Kemudian, 3. Pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan yang hanya berupa terkaan saja. Contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semua dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi kemudian diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh seorang direktur. Konsep dasar hukum probabilitas, di mana dalam konsep ini terdiri dari 2 hukum. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan dan yang kedua yaitu hukum perkalian. Hukum penjumlahan terdiri dari kejadian saling meniadakan, di mana 2 peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Kejadian ini dapat dirumuskan dengan PA atau B sama dengan PA plus PB atau PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Contohnya yaitu sebuah dadu dilemparkan ke atas, tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Penyelesaiannya yaitu A sama dengan peristiwa mata dadu 4 muncul, B peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul, PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 2/6. Kemudian yang kedua yaitu kejadian tidak saling meniadakan, di mana 2 peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan apabila kedua peristiwa atau lebih dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Kejadian tidak saling meniadakan dapat dirumuskan dengan PA atau B sama dengan PA plus PB dikurangi PA dan B, atau PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Di sini terdapat soal yaitu berapa probabilitas bahwa sebuah kartu yang dipilih secara acak dari satu set kartu yang berisi 52 kartu adalah kartu bergambar raja atau bergambar hati. Penyelesaiannya, diketahui kartu bergambar raja atau A sama dengan 4, kartu bergambar hati atau B sama dengan 13, dan kartu bergambar raja dan hati atau A irisan B sama dengan 1. Dengan rumus P atau probabilitas A gabungan B sama dengan P atau probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52. Hasilnya 16/52 atau sama dengan 0,3077. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep dasar hukum probabilitas yang kedua, yaitu hukum perkalian. Dalam hukum perkalian terdapat 2 kejadian. Yang pertama, kejadian tak bebas, dan yang kedua, kejadian bebas. Dalam kejadian tak bebas, 2 peristiwa atau lebih disebut kejadian tak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Terdapat 3 kejadian tak bebas, diantaranya probabilitas bersyarat, probabilitas gabungan, dan probabilitas marginal. Kejadian yang kedua yaitu kejadian bebas, di mana 2 kejadian atau lebih dikatakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi.
yaitu dua kejadian A dan B dikatakan bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi B atau sebaliknya. Jika A dan B merupakan kejadian bebas, maka P atau probabilitas A per B sama dengan probabilitas A, atau sebaliknya, probabilitas B per A sama dengan probabilitas B. Adapun rumus hukum perkalian, yaitu P atau probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Sebagai contoh, sebuah dadu dilambungkan 2 kali. Peluang keluarnya mata dadu 5 untuk kedua kalinya adalah, penjelasannya, dalam setiap dadu terdapat 6 mata dadu dan jumlah dari masing-masing mata dadu di setiap dadu itu hanya ada 1. Sehingga peluang keluarnya mata dadu 5 di setiap kejadian, baik kejadian A maupun kejadian B, itu hanya akan mendapatkan 1 peluang. Oleh karena itu, jika dimasukkan rumus menjadi P atau probabilitas A irisan B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Zero bias merupakan probabilitas isyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya ada P AI mutlak B sama dengan PAI kali P kali B mutlak AI per PK A1 kali P B mutlak A1 plus P kali A2 kali P B mutlak A2 plus bla 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 kali PAI kali P kali B mutlak AI. Ada prinsip penghitungan, yaitu yang pertama ada faktorial. Berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Rumusnya ada faktorial sama dengan n faktorial. Yang kedua ada permutasi. Sejumlah kemungkinan suatu jika terdapat satu kelompok objek dengan rumus permutasi n PR sama dengan n mutlak per n min r mutlak. Yang ketiga ada kombinasi. Berapa cara suatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya ada kombinasi NCR sama dengan N mutlak dibagi R dikali N min R mutlak. Contoh soal dan jawaban. Di sini kita membuat tabel terlebih dahulu dengan memisalkan W sebagai wanita, R sebagai pria, S sebagai pasta gigi rasa stroberi, dan J sebagai pasta gigi rasa jeruk. Kita membuat tabel responden. Dengan pria berjumlah 20 menyukai pasta gigi rasa jeruk dan 40 menyukai pasta gigi rasa stroberi. Sedangkan wanita 30 menyukai pasta gigi rasa jeruk dan 10 menyukai pasta gigi rasa stroberi dengan total jumlah yaitu 100. Jadi yang pertama yaitu menghitung probabilitas pria menyukai pasta gigi rasa stroberi adalah P SR sama dengan P anggota S irisan R per P anggota R sama dengan 40/100 dibagi 60/100 sama dengan 40/60 yang menghasilkan 0,67. B. Probabilitas wanita menyukai pasta gigi rasa jeruk adalah P anggota J W sama dengan P J irisan W per P anggota W sama dengan 30/100 dibagi 40/100 sama dengan 30/40 yang menghasilkan 0,75. C. Apabila kita bertemu seorang yang menyukai pasta gigi rasa jeruk, berapa probabilitas adalah pria adalah P anggota R sama dengan J sama dengan P R irisan J per P anggota J sama dengan 20/100
dibagi 50/100 sama dengan 20/50 sama dengan 0,40. D. Apabila kita bertemu dengan seseorang yang menyukai pasta gigi rasa stroberi, berapa probabilitas ia adalah wanita adalah P WS sama dengan P W irisan S per P anggota S sama dengan 10/100 dibagi 50/100 sama dengan 10/50 sama dengan 0,2. Nah, gimana? Sudah paham kan apa itu probabilitas? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.